Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching dalam ruang kolaborasi. Pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu Ratna akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Makmur. Oke, baik. Kita memanfaatkan waktu yang tidak banyak ini dalam pertemuan sesi kita kali ini. Kira-kira apa fokus pembicaraan kita hari ini atau hasil diskusi kita hari ini yang kita bisa diskusikan? Ya. Jadi di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai salah satu masalah yang ini menjadikan saya selalu merasa khawatir, ya, yaitu tentang pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang ini, khususnya pada LMS, ya, di mana selama ini kadang saya terlambat mengumpulkan tugas. Itu masalah saya, Pak, yang membuat saya merasa khawatir. Karena kebanyakan dari tugas-tugas itu biasanya saya telat mengumpulkannya. Bukan telat, artinya tidak bisa mengumpulkan sebelum waktu pengumpulan. Mengumpulkan lebih cepat, ya. Ya, seperti itu masalah saya, Pak. Dan saya juga merasa punya kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Saya rasa itu yang ingin saya diskusikan pada Bapak. Oke, baik. Mendengar apa yang disampaikan tadi Ibu Ratna, kalau menurut Ibu Ratna, apakah itu menjadi ukuran keberhasilan atau menjadi ukuran dalam Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak tersebut? Artinya pengerjaan tugas dan waktu itu menjadi salah satu jadi ukuran dari keberhasilan itu, Bu. Iya, iya Pak, betul sekali. Menurut saya itu juga salah satu ukuran atau indikator apakah kita bisa dikatakan berhasil mengikuti pendidikan ini atau tidak. Karena saya rasa dalam hal ini yang menilai kita itu pasti punya indikator apa yang dia ingin nilai di situ. Termasuk salah satunya adalah tugas-tugas, ya, tagihan-tagihan. Jadi mungkin ketika tugas kita telat dikumpulkan, itu pasti ada pengaruhnya terhadap penilaiannya. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Dari masalah ini saya khawatir nantinya saya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, ya, yang kurang memuaskan di akhir pendidikan ini nantinya. Oke, baik. Gitu ya. Saya cukup memahami apa yang merisaukan Ibu Ratna. Tapi sejauh ini kira-kira Ibu Ratna punya solusi apa terhadap hal tersebut supaya tidak menjadi sesuatu yang merisaukan selalu. Nah, kira-kira untuk jangka ini kira-kira apa saja solusi-solusi yang kira-kira yang sementara ini Ibu Ratna pikirkan? Ya. Saya berusaha menghilangkan kekhawatiran itu dengan cara yang pertama, saya tetap mengerjakan tugas-tugas itu. Meskipun tugas itu saya anggap agak sulit, tapi saya tetap mengerjakannya dengan segala kemampuan saya. Ya, kalaupun barangkali tugas saya telat, saya akan menghubungi fasilitator untuk berkonsultasi supaya mendapatkan jalan terbaik tentang tentang keterlambatan tugas saya itu. Ya, misalnya seperti itu.
Dan yang kedua, saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa saya pasti mampu, ya. Hanya itu saja, saya pasti mampu melakukan atau melewati semua proses-proses yang ada pada pendidikan ini. Itu solusi saya, Pak, dari saya yang biasa saya lakukan supaya kekhawatiran saya itu bisa berkurang. Ya, saya rasa itu, Pak. Oke, baik. Mendengar apa yang disampaikan tadi, kira-kira kalau saya mau skalakan, kan ada kondisi idealnya. Kalau kondisi idealnya mungkin sampai di 10, harusnya. Kalau kira-kira Ya. sejauh ini sampai modul ini, kira-kira dari pengerjaan tugas itu berada di level kira-kira di mana kira-kira? Kalau untuk pengerjaan modul ya mungkin saya baru di level 7, Pak. Ya. 7 ya. Terus kira-kira kalau Ibu maksimalkan seluruh potensi dan seluruh solusi yang ditawarkan, kira-kira bisa meningkat ke level berapa Bu kira-kira? Mengingat banyak mengingatkan tantangannya ya lumayan banyak ya. Ya. Insya Allah kalau saya berusaha sebaik mungkin dan ini juga mungkin persoalan waktu saja, ya mungkin karena saya kurang bisa ini memanajemen waktu dengan baik. Tapi kalau saya melakukan manajemen waktu saya dengan baik, kemudian mengerjakan itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya, insya Allah saya kira-kira saya bisa mencapai level 9 atau bisa ya tidak mustahil saya bisa mencapai level 10 barangkali, Pak. Oke, Ya. good. Gitu ya. Tapi kan mengingat tadi ini, kira-kira ada konsekuensi tidak dari setiap solusi yang berusaha Ibu pertimbangkan? Karena mengingat di sini kan berbagai kepentingan bermain di dalamnya. Nah, saya kira-kira kalau saya ingin lebih tahu jauh melihat, kira-kira ada konsekuensi tidak dari setiap solusi-solusi itu? Artinya semua bisa berjalan pada remnya, seperti itu. Ya, ya mungkin itu saja. Kalau misalkan ini saya maksimalkan, konsekuensinya mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa saya ini saya akan mengalami kurang maksimalan di satu hal tertentu, Pak. Misalnya contoh begini, kalau misalkan saya maksimalkan ini dengan mengikuti pendidikan ini, kemudian saya mengerjakan tugas-tugas dengan maksimal mungkin, konsekuensinya saya harus apa istilahnya mengurangi waktu saya untuk mungkin keluarga saya, anak-anak saya, ya. Apa boleh buat, itu konsekuensinya sepanjang saya tidak sepanjang saya tidak betul-betul tidak punya waktu, ya. Tapi saya tetap punya waktu, hanya mungkin berkurang waktu untuk keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya. Itu adalah konsekuensi mungkin yang harus saya terima. Karena kenyataannya seperti itu. Kalau saya maksimal di pengerjaan pengerjaan tugas-tugas ini, pasti waktu saya untuk membimbing anak-anak saya pasti berkurang. Ya, itu Pak yang saya alami. Oke, Ya. baik. Inilah pentingnya nanti di dalam hal ini karena itu yang tadi yang kita tidak harapkan, bahwa idealnya sih sesungguhnya kita pengennya berjalan seluruhnya ideal. Makanya kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan supaya paling tidak konsekuensi itu tidak begitu berpengaruh lah terhadap yang lain. Artinya bisa termaksimalkan dengan baik. Artinya meminimalkan konsekuensi dari alternatif solusi itu tadi. Ya, ya Pak. Mungkin
Upaya saya itu salah satunya adalah saya berusaha untuk berbagi tugas, ya. Artinya mungkin saya punya tugas di PGP ini, kemudian tugas saya juga di dalam rumah, di rumah saya, di keluarga saya itu bisa berjalan sama-sama maksimal. Itu mungkin dengan cara salah satunya adalah saya akan berbagi tugas dengan orang lain, terutama dengan keluarga saya, dengan suami saya barangkali, atau anak saya yang sudah mulai besar, di dalam melaksanakan tugas saya yang di rumah. Ya, seperti itu. Misalkan di dalam membimbing anak saya, ya saya bisa berbagi dengan suami saya, atau bisa berbagi dengan kebetulan anak saya ada yang sudah dewasa, ya mungkin saya bisa berharap dari situ bisa membagi tugas dengan anak-anak saya untuk membimbing adiknya yang lebih kecil. Ya seperti itu barangkali Pak. Ya kemudian di sekolah, kemudian untuk waktu yang lain kebetulan mungkin ini karena ada sebenarnya jam saya yang luang pada saat tidak mengajar, ya mungkin saya bisa maksimalkan di situ untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di PGP, yang ada di LMS. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, oke, Bah. Nah, terima kasih ini Bu Ratna. Kira-kira kapan rencananya ini akan mulai diterapkan? Insya Allah mulai saat ini. Mulai saat ini saya akan berbuat seperti itu. Oke, baik. Terus kira-kira yang ini kan tadi alternatifnya ada beberapa. Apa kira-kira yang alternatif yang prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai hal tersebut? Ya Pak, yang mesti saya prioritaskan, hal-hal yang mesti saya prioritaskan yaitu yang pertama adalah bagaimana saya memanajemen diri saya. Manajemen dalam hal ini adalah manajemen waktu saya, supaya semua aktivitas saya itu bisa saya lakukan dengan semaksimal mungkin tanpa ada yang saya rugikan, ya. Kemudian saya akan banyak berkonsultasi, ya berkonsultasi, mungkin berbagi dengan teman-teman saya supaya apa yang saya rasakan saat ini, apa yang saya alami saat ini itu bisa berkurang. Karena mungkin saja kalau saya berbagi dengan teman itu akan ada solusi yang diberikan kepada saya. Ya seperti itu. Oke, terus kira-kira bagaimana antisipasi Ibu Ratna kira-kira di dalam prosesnya ini mengalami hambatan? Apa yang Ibu Ratna kira-kira lakukan jika hal tersebut terjadi? Upaya antisipasi begitu, Bu. Upaya antisipasi saya sekiranya apa yang saya sudah rencanakan, upayakan ini mengalami hambatan, ya mungkin saya akan menerapkan dulu ini KSE dulu, ya. Sepertinya saya harus stop sejenak dulu, kemudian memikirkan kembali apa yang mesti saya lakukan yang lebih baik lagi, ya. Itu barangkali Pak. Kalau misalkan ada kendala, dan saya juga akan berkonsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman mengikuti pendidikan di angkatan-angkatan sebelumnya, seperti teman-teman saya yang mungkin pernah, yang sudah melewati proses ini, itu saya akan berkonsultasi, ya. Oke, seperti baik. Itu. Oke, baik. Terus ini lagi Bu, kira-kira komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Ya. Komitmen yang saya buat untuk menjalankan rencana aksi saya nantinya ini adalah bahwa saya harus mencapai target saya. Kalau bukan 9 ya 10. Itu komitmen. Dan saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu. Itulah komitmen saya. Saya akan keluar selesai dengan nilai yang sangat memuaskan.
luar biasa. Terus kira-kira ada hal yang bisa mendukung komitmen tersebut dari mungkin dari lingkungan ibu kira-kira apa Bu? Ya, saya sangat butuh dukungan dari keluarga saya. Ya, tanpa dukungan mereka, ya saya tidak akan bisa melewati proses pendidikan ini. Jadi saya butuh dukungan dari pasangan saya, suami saya, dari anak-anak saya. Kemudian saya juga butuh dukungan dari sekolah di mana tempat saya bertugas. Ya, karena di sini saya tidak ingin melaksanakan pendidikan ini dengan dengan tidak terlalu dengan mengesampingkan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Jadi saya ingin menjalankan semuanya kegiatan-kegiatan saya semaksimal mungkin sehingga semuanya juga akan mencapai tujuan dengan maksimal mungkin. Ya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Ratna atas waktunya terhadap diskusi kita ini. Saya akan menunggunya dan mudah-mudahan nanti di diskusi berikutnya saya dengan Ibu Ratna bisa lagi bertemu dan mendapatkan hasil dari apa yang kita diskusikan. Saya rasa terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Ibu Ratna bisa tetap sukses dan aktif dalam pendidikan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak atas diskusi ini dan sangat bermanfaat buat saya. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching yang telah saya lakukan di modul 2.3 pada ruang kolaborasi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi